Hadirin yang dimuliakan Allah, kini kita masuk ke acara inti kita, yakni tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Adrianto Malin Parajo. Dan insyaallah kita sudah sama-sama kenal siapa beliau. Nah, maka dari itu langsung saja tanpa memperpanjang waktu lagi kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Nurul Ihsan beserta jajaran yang berdiri pada malam hari ini. Kita muliakan al-mukarram para imam kita yang satu menjadi pembawa acara atau protokol, yang satu lagi melantunkan irama ayat suci Al-Quran yang dapat kita bersama. Kemudian yang kita hormati ibu dan bapak pengurus kongsi kematian beserta jajaran, dan ibu bapak jemaah Masjid Nurul Ihsan beserta yang sudah meluangkan waktu menyempatkan diri itu bersama-sama hadir pada malam hari ini, terkhusus buat Al-Bait Sahibul Musibah ya 2 hari lalu ya. 2 hari lalu baru saja diuji oleh Allah dengan berpulangnya rahmatullah salah seorang dari anggota keluarga kita. Nama beliau Ibu Murni dalam usia 72 tahun. Puji syukur malah sama-sama kita haturkan kehadirat yang Maha Kuasa yang selalu melimpahkan nikmatnya kepada kita bersama. Alhamdulillah berkat nikmat yang Allah berikan kepada kita ibu dan bapak, malam ini Allah telah gerakkan hati kita untuk bersama-sama melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, meluangkan waktu, menyempatkan diri itu bersama-sama hadir di rumah duka pada malam ini dengan tujuan untuk manfaat hati dan rusuh mukulan sabak tandonyo kita bersana kita bersaudara ibu bapak ya. Kemudian salawat berkah salam punyanya kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati, siapapun orangnya. Tua, muda, gadang, ketek, laki-laki, padusi, kayu, miskin, semua kita akan meninggal dunia. Termasuk boleh menyampaikan ibu bapak. Cuma bila waktunya akan meninggal dan dengan cara apa Allah akan panggil kita, tidak ada satupun dari kita yang tahu. Di arasy itu kaum muslimin ada satu pohon yang daunnya sangat rindang. Jumlah daunnya sebanyak jumlah makhluk Allah, termasuk kita manusia. Dan di belakang di balik daun itu tertulis nama seorang-seorang. Ketika daun tadi itulah kuning gugur jatuh ke bawah, Allah perintahkan Israel untuk mencari daun siapa yang jatuh. Kalau daunnya yang jatuh bertuliskan nama Adrianto, sekalipun nama serang ceramah wana, laka ini serang ceramah taziah wana, lalu sekali. Laka mungkin Israel minta manas, minta aci ke Tuhan. Ya Allah, Ustaz tu sedang ceramah taziah, ceramah kematian, Rasulullah mati sekali, dan mungkin tunggu gak 10 menit, dah langsung lalu sekali. Semua kita akan meninggal dunia. Tapi kalau sampai jalan malam kini tak nyoba meninggal. Kau meninggal lo ini lain do kerja lo. Dekat di kampung sudah ikut dari ibu dan bapa. Batugas lo bagi olehnya beko kan. Viral di dunia media sosial, di dunia
pemberitaan Ustaz sedang ceramah takziah meninggal ya. Belum pernah jadi selama Mogol, belum tidak akan pernah ada. Ibu bapak yang dirahmati Allah, melakukan kajian kita pada malam ini dalam waktu yang sangat singkat terbatas. Apalagi di luar lanjut kajian ada Allah dengan seorang guru kota Dojan Labik Ketibo. InsyaAllah dah lama-lama dulu sampai selesai insyaAllah. Ya, kaji kita pada malam ini dua. Pertama bagi keluarga yang berduka, dan yang kedua bagi awak yang datang bertakziah. Bagi keluarga yang berduka, ikhlas dan sabar atas kepergian beliau. Memang ikhlas dan sabar itu sulit untuk dilaksanakan ibu bapak, tapi mudah untuk kita ucapkan. Sialu tidak kabar sedih hatinya bagi ibu, hatinya bahkan sampai menangis ketika keluarga meninggal dunia. Ibu kita meninggal, ayah kita meninggal, istri, suami, anak kita meninggal dunia. Ibu hati awak bersedih, kita wajar. Nabi Muhammad saja menangis ketika namanya meninggal dunia. Sehingga para sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa engkau menangis ya Rasul? Apa engkau gak ikhlas? Jawab Nabi, ibu apa ikhlas? Tapi ambo menangis justru karena ambo terlalu sayang ke anak ambo, kata Rasulullah. Jadi menangis mulia, ya. Dan tak mulia itu marato barawang-rawang mencabik baju di dado mampe-ampe itu tak mulia. Setiap pagi sembahyang subuh hujan labik satu patu ini mati tak kau usuh anak sampai bagato mana dalam putui ya itu tak boleh. Sejak saya tidak menirulah duang kemalah bari kali kakakan saya tidak memandikan duang nasi rasa nurah barikan oh ya. Itu ni tak boleh ibu. Mana ibu dia maratok dan tak boleh. Tapi adalah sebagian dari kawan-kawan atau dari jamaah mengatakan Ustaz, tidak hanya maratok tak boleh kecil setengah Ustaz doa saja. Setengah lain barangkali dah Ustaz ya. Setengahnya Ustaz, setengah lain dah Ustaz. Ya kecil setengah Ustaz lo, tidak hanya maratuk dah boleh, menangis dah lo boleh, bahkan makan minum di tempat takziah dah lo boleh ada sih. Ya. Memang dalam hadisnya dikatakan Rasulullah dilarang makan minum tempat takziah. Ibu bapak itu dekat yang meninggal saat itu si Jabirnya orang miskin, jangankan untuk menjamu tamu yang datang, untuk anak dimakan dia di rumah tanggunya saja udah aduh. Jadi tekstualnya memang terkait itu, tapi kontekstualnya kaum muslimin memahami dalil itu tidak hanya bisa dengan tekstual saja, tapi kontekstual. Jadi yang dilarang dari Nabi saat itu kaum muslimin sedang jemaah takziah yang dirahmati Allah bukanlah makan minum di tempat takziah, melainkan memberatkan kepada keluarga yang sedang berduka. Kalau tidak boleh, tapi makan minum tempat takziah boleh, tidak masalah. Kalau dah kau boleh, kau air minum kau kiwe kau bilang apa dia saja. Kalau tidak boleh. Tapi boleh, ya. Yang tak boleh tu membarean, contoh membarean, boleh dia aku kali terkait aku minta lo tetal dua aja. Itu tak boleh tu. Itu membarean kan keluarga nama tu. Jadi makan minum boleh, yang tidak boleh tu memberatkan keluarga yang berduka. Bahkan di tempat lain dipandang ini selampuk ini kau ibu bapak lah dulu jangankan makan minum, takziah tak boleh dia bid'ah, tak pernah dilakukan oleh Nabi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dosa itu kita bahas terlalu panjang pembahasannya nantinya. Ikhlas dan sabar. Bahkan dalam Al-Quran ayat yang dibacakan oleh ustaz kita tadi itu, di akhir ayat itu dinyatakan oleh Allah, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Luar biasa kaum muslimin. Ketika bisa sabar atas ujian cobaan yang diberikan oleh Allah, 3 manfaat yang akan kita peroleh. Ini bagi keluarga yang berduka. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka lah yang akan mendapatkan selawat dari Tuhan mereka dan mendapatkan rahmat dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan dapat petunjuk dari Allah SWT. Ketika bisa sabar ibu bapak. Makanya ada yang mengatakan takziah itu artinya melayan bukan. Takziah itu artinya bukan melayan. Takziah asal katanya dari azza yaizu izzah. Ditambah dengan huruf ta di depannya, ini bersungguh-sungguh atau benar-benar untuk meninggikan orang yang telah meninggal dunia dari amal ibadahnya. Makanya ketika takziah dan perlu kita sabui adalah ibu bapak adalah kebaikan atau amal ibadah yang selalu itu yang dikerjakan oleh almarhumah, bukan mempunyai ya selalu itu adalah tempat lain ibu bapak lama meninggal orang hanya pengunjung orang lain, keburukan orang dimacunya baru lain di tempat lain, tak di situ doang tempat lain. Nah kemudian yang kita perlu kita tinggikan lagi, kita ajukan kita
Hibur adalah keluarga yang sedang berduka kaum muslimin. Cie dan bayi dipanggil oleh Allah, mulai kurami dun sanak yang datang kemari ibu bapak. Ya, tak tunjuk itu bersaudara. Cie yang bayi bahasa musuh kita datang jadi penggantinya kemari. Kita berdun sanak saudaranya. Ibu bapak yang berbuat yang dirahmati Allah. Pertama dan yang kedua, yang ketiga. Ketika sebelum beliau meninggal dunia kemarin, andai kata beliau punya wasiat, wajib hukumnya untuk menunaikan wasiat itu, terutama yang berhubungan dengan harta dan benda. Tapi kalau tak berhubungan jual atau jual benda, tak wajib kita tunaikan. Contoh, kalau beliau ada di antara kita nanti kalau meninggal dunia, ibu bapak, kemudian dari keluarga kita yang sedang sakaratul maut berwasiat, ambo kau meninggal besok kuburan ambo di halaman Masjid Raya Sumbar, kayak itu tak wajib tuh, ya. Pak Gubernur saja yang merancang itu dulunya dengan para pejabat, dengan para alim ulama yang dulunya, belum tentu kan situ gubernur. Situ lo kan minta gubernur dah wajib kita laksanakan. Tapi kalau beliau berwasiat, onda nak pakai tiwari kini ko itu mau balik je titik palu apa murni titik palu apa. Kau maniga mau besok jual onda aku atau jual tu wakafkan infakkan pitinya ke masjid nulisan itu wajib dilaksanakan. Atau lagi ke Ustaz Siddiq itu wajib dilaksanakan tu. Ya. Karena berhubungan juga atur dan benda. Nah, Ustaz dapat Ustaz ya, bagi dua ya. Dasar sedikit saya serang. Ya. Kemudian ada kata beliau sebelum meninggal dunia, ada punya utang piutang yang tak bisa dimaafkan. Ya, jalih hitam jati putih itu kewajiban keluarga yang ditinggalkan untuk melunasi utang tadi itu juharato yang beliau tinggalkan. Nah, tak cukup ya. Itu gunanya anak dan anak-anak keluarga yang ditinggalkan untuk melunasi bersama-sama. Kemudian jalin terus silaturahmi dengan keluarga beliau, dengan sanak beliau, dan dengan kawan-kawan karib kerabat beliau selama hidupnya. Karena boleh tampil lagi kita saksikan ibu bapak. Ketika suami dah meninggal, anak yang istri tidak namun lagi datang ke rumah itu. Kalau tak putih hubungan macam meninggal suaminya. Anak pun tak namun datang ke rumah bangku. Banyak bersuara kata itu. Kalau tak putih kecilnya. Ketika ayah atau apa atau suami meninggal dunia tetap jalan silaturahmi dengan keluarganya. Jo kawan-kawan. Sehingga ketika kita jadi silaturahmi, elok hubung kita dengan orang lain, tak baca dia rekan-rekan di orang lain itu ibu nantinya ibu apa? De eloknya anak almarhumah kok almarhumah Syanu tu lah siap bananya elok bana luna bana aja kan. Ketika dipuji di orang lain kebaikan-kebaikan kita yang disebut adalah almarhumah tadi, lipat pahalanya dapat kepada beliau. Terakhir doakan beliau. Bila waktunya mendoakan setiap waktu setiap saat, terutama selesai mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam. Mereka sampai Ustaz, insya Allah sampai. Sekalipun aduh aku mau ulang lo dia aduh nak katakan tak sampai itu sih. Kalau maratu orang nan tinggal sampai disiksa jenazah dalam kubur, mereka percaya yakinnya sampai. Tapi doa orang lain tidak sampai itu orang meninggal tu kata sebagian dari kawan-kawan kita di luar sana, insya Allah sampai apa benjel ini ibu bapak. Kalau mau itu kasusnya berarti aku meninggal sudah perlu kami sembahyang ada fardu kifayah hukumnya macam. Karena dalam sholat jenazah itu ada doa untuk si mayat. Kalau tidak sampai itu aku nunggu sembayangan kecewa kan. Nah, insya Allah sampai ibu bapak. Bahkan dalam hadis yang lain ini sahih hadisnya ibu bapak dalam Bukhari kita baca, ada jenazah dalam kubur itu yang dinaikkan derajatnya 1 derajat oleh Allah, bahkan ditangguhkan azabnya oleh Allah dalam kubur. Kemudian beliau bertanya, ada apa ini ya Allah? Ini apa ya Allah? Jawabannya, kata Allah ketika itu ibu bapak, ini adalah istighfar yang dibacakan oleh anakmu sekarang, mohonkan ampun kepada aku, kata Allah. Jadi kalimat itu sekarang. Kalau sekarang berarti ketika seorang anak memohonkan ampunan bagi orang tua yang telah meninggal dunia, insya Allah ketika itu sampai diampuni dosa orang tuanya oleh Allah, ditangguhkan azab kuburnya, kemudian dinaikkan derajatnya 1 derajat oleh Allah SWT. Insya Allah sampai ibu bapak. Ya, jangankan doa kita yang itu, Nabi Muhammad pelempah kurma saja diletakkan Nabi di kubur. Pelempah kurma ni cocok ambil Nabi cerita di kuburan. Untuk aku nanya, selamanya masih hidup je pelempah kurma kau yang tetap berzikir bertasbih tarik, limpahnya curahnya
akan mendapatlah orang yang ada dalam kubur, kata Rasulullah. Apalagi doa kita dan hidup, insya Allah sampai. Maka dalam hadisnya Rasulullah sampaikan, ibu bapak, ketika meninggal dunia anak cucu keturunan Adam, terputuslah semua amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Satu diantaranya doa anak yang soleh, waladun soleh, ya, waladun soleh. Cuma bahasa hadis ibu bapak, ada sebagian dari kita yang salah memahami, ya, waladun soleh itu bukanlah anak kandung, ya, bukan anak kandung. Kalau anak kandung awak seorang, Allah tidak adil jadinya. Kalau ada orang selama hidupnya tidak pernah nikah, berarti kan tidak beranak itu. Ada orang yang nikah belasan sampai puluhan tahun tapi tidak punya anak itu. Gugurnya keuntungan tadi cik lain, ya, cik kan. Jadi yang dimaksud dengan waladun soleh, ibu bapak, bukan hanya anak kandung awak seorang. Waladun soleh, anak-anak yang soleh. Bisa anak kandung awak, bisa anak saudara kita, anak tetangga, anak kawan-kawan kita, bahkan anak murid awak yang pernah kita ajarkan kepada kebaikan, kepada agama. Meninggal awak bisa takkan aja soal dari beliau dan anak-anakku, doakan awak insya Allah sampai. Maka beruntung bersyukurlah ibu bapak yang berprofesi sebagai guru, terutama guru agama, apalagi guru mengaji. Cuma mohon maaf kaum muslimin, banyak di musaji lain kita saksikan ketika barale ko sangat rugi wana rasanya dapat guru ngaji guru tuanya. Musaji lain banyak tak itu. Ketika barale datang le anak boyonya, ko saya acok boleh ulang tu. Bahkan nulis Rasulullah pernah sampaikan, datang le anak boyo, kundang. Siapa tu ibu tu? Oi, alhamdulillah beruntung ada dapat anak. Dan jangan kecewa. Dan sisio banyak sekolahan mengadakan anak selama kodo. Siapa tu? ASN. Nah, datang gua kadang hati bangga lebih. Tapi kalau 1 tahun kemudian, dapat ASN gua tak tahu bangganya. Setiap kali bertemu orang yang kenal dari bukunya cerita mentor nanti hebat. Tak bertanya orangnya sama cerita tadi. Karena lebih parah belum mulai mau. Bagi jauh saya tadi. Ya, ASN. Mentor bu ASN. Mentor bu angkatan macam-macam lah. Luar biasa. Benar bagi tetap bulan. Tapi 1 tahun kemudian beralih luar anak dina kedua datang lek nak boyo. Nanya, saya menantu ibu. Ya ada. Jadi tulis nyawanya yuju je. Kalau tak gitu nya dah nikah ada kecilnya. Ia cinta matinya. Tak ada kira pajak kan dah ada. Tadi gunung-gunung itu rata makan tu bahasa. Jelinya cinta mati kalau itu dah nikah je nya doh. Ya kalau memang itu sudah takdir Tuhan apa apa pasrah terima sekali. Pasrah sekali. Ya. Itu hanya kerajaan. Siapa tu boleh tu nak tuang dari musaji nulisan tu aja. Tak musaji nulisan siko nulisan. Tak nulisan siko, nulisan yang dia teh tu ha. Tahu lah kata tu aku dah usul balik ke bawah dia. Ya, kalau nulisan siko kamu yakin bangga sanak bani hati ibu-ibu kau mendapat menantu garin kau. Itu tak luar biasa suaranya. Kau dia kau tuan dia kalau lagu tu dah apa laguan kau mah. Luar biasa. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ibu ke pasaraya di simpang ampek muka sari anggrek tu ha. Ada baliho kadang-kadang dengan tulisan kalau ingin mencari menantu terbaik carilah di masjid ketika subuh. Subuh saja ke musaji berjamaahnya ambilnya jadi menantu je orang. Itu menantu terbaik. Iko garing dah cik subuh 5 waktu sehari semalam berjamaah. Jadi imam boleh tak ada kena boleh jadi menantu. Sabar Ustaz. Marah saya beliau sebelum dikasih kau kan di musaji belum main najrul rawa. Marah saya itu dah boleh semua. Itu juga marah saya dulu. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi keluarga doakan beliau tadi setiap waktu setiap saat. Dan bagi kita yang datang bertakziah kini ibu bapak, kau walaupun takziah kau bagala-gala Ustaz, kau datang kemari menghibur keluarga yang berduka tujuan awak. Pokoknya kita hibur bahwa kehidupan tidak hanya sampai sebatas sampai di siku saja, masih jauh, masih panjang kehidupan yang akan datang. Kita doakan mudah-mudahan almarhumah meninggal dalam keadaan husnul khatimah, diampuni semua dosanya oleh Allah dan kesalahannya, diterima semua amal ibadah beliau, dijauhkan oleh Allah dari azab kubur, kemudian ditempatkan surga bersama dengan hamba-hamba yang soleh. Keluarga yang tinggalkan bisa sabar dan tawadai. Amin ya rabbal alamin. Bagi kita yang datang bertakziah pada malam kini ibu bapak, sampai di mana persiapan kita kaum muslimin. Awak akan menuju ke situ saudara. Takziah bukan culu-culu dah awak ibu. Kini awak datang kemari, mungkin 2-3 malam yang akan datang tak tahu ada. Tak ada sanak yang datang malam kini kau rami-rami usah-usah mulu kan datang ke rumah awak.
Aku bodoh sampai puluh aku baru tak ada jaminan tu. Tak pernah waktu kontrak MOU dulu dalam rahim jo Israel itu kalau mereka meninggal lah tua. Tak ada tu. Kalau memang kita meladani Rasulullah ibu bapa, Nabi Muhammad meninggal usia berapa ibu? 63. Maka ibu bapa yang lalami 63 usianya kini bersyukurlah telah bonus dari Allah. Manfaatkan bonus dengan sebaik-baiknya. Jangan sama berdiri takah di tempat lain lah 78 umur apa kau ni je bertakwa cik lain lah 78 usianya. Manfaatkan bonus sebaik-baik itu beribadah. Maka bagi ibu bapa yang lah 62 setengah atau hampir 63 tu hati-hati je lah tu. Hati-hati sebentar lain. Kalau memang sampai tua, kalau memang tua baru meninggal tapi tidak, ada bayi dalam kandungan pun meninggal dunia, ada anak ketek meninggal dunia, semua kita akan meninggal dunia ibu bapa. Satu kasih itu awak. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun kata Allah. Tak bisa dimundurkan sesaat pun dan juga tidak bisa dimajukan. Ya. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan dan juga tidak bisa dimajukan. Kama pun wakala kematian itu kata terus mengejar kita. Walau kuntum fi burujin musyayyadah kata Allah. Ya, sekalipun kita bersembunyi di balik benteng yang paling kokoh, mana kematian itu kata tak terus mengejar kita. Mengantuknya kacau tadi. Takkan bisa menyuruh awak dah. Tapi sampai di mana persiapan kita ibu apa Tuhan tapi kematian. Model awak jadi kehidupan kini, bantu itu kita akan meninggal besok. Ya. Makanya kita saksikan, kita dengar kaum muslimin, kita cari ada yang meninggal dunia saat beribadah. Ada sedang sujud, solat, sedang sujud, dah baki-baki lain dah. Ada yang meninggal dunia sedang baca Al-Quran. Ada yang meninggal dunia dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Itu kenapa bisa terjadi? Karena memang ketika ini sedang rajin beribadah. Ya. Maka sering kita sampaikan ke muslimin, seperti apa kita jalani kehidupan hari ini, takkah itu puluh kita akan meninggal besok. Maka ibu bapa yang rajin berjemaah ke masjid, apa yakinlah meninggal dalam keadaan husnul khotimah, berbaik sangka kita kepada Allah, dan yakinlah kita akan menjadi penghuni surga nantinya. Karena dalam hadisnya Rasulullah sampaikan, ketika engkau melihat ada orang yang berbolak-balik ke masjid 5 waktu sehari semalam berjamaah ke masjid, maka persaksikanlah kata Rasulullah, beliaulah dialah ahli surga, penghuni surga itu awalnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Dalam hadis yang lain Rasulullah sampaikan, siapa yang akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Siapa yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Ibu bapa, orang yang ketika hidupnya rajin, suka, gemar, sering acuk membaca kalimat la ilaha illallah. Itu kan dipakai, mati kan ditompang pun kajian sebenarnya. Dia amalkan tarawih. Cuma balik dulu dia kaji tadi saudara. Banyak kini orang yang membid'ahkan tahlil bid'ah, zikir bid'ah, berdoa bid'ah, yasinan bid'ah. Ini bid'ah sedoalah yang tak pernah lakukan oleh Nabi itu saja. Mungkin kajinya terlalu tinggi, barangkali itu terlalu banyak kitab yang dibaca sehingga banyak pendapat para ulama. Muslimin yang berbahagia, ya. Sering aku sampaikan, mohon maaf Bapak Ibu, ada sebagian kecil itu umat manusia pun termasuk Islam yang tak jauh lebih cerdik daripada jawi kurban. Bawa kota kayak itu. Kekeliruan dari sebahagian penitia kurban itu kaum muslimin di majawi dibuat langsung situ dia biasa sekali. Kau salah. Dan Nabi jangankan kepada dia kaum muslimin, masah pisau saja tak boleh nampak dia hewan yang akan kita sembelih, apapun jenis hewannya. Umbuatlah jawi tadi terus satu tampil ketika kepada dia baunya singkul kamari dan dia risiko jangan nampak dia jawi-jawi yang lainnya tutup lubang ko balik atau tampil lain bau elo singkul lain dan dia risiko jangan nampak dia jawi yang lain ketika kepada dia, ya. Sehingga yang banyak kita saksikan kalau tiko mandabia jawi itu disaksikan di jawi-jawi yang lainnya, walaupun jawi itu ibu bapak mohon maaf tidak punya UTAK, tidak punya utak, tidak punya bana, tidak punya akal, tapi mereka jawi itu punya insting dan terasa. Kau kawan dan kau kau semua datang di pesisir di malam. Kau sauto lebih kumpul kau aja kan.
Kau semua makan ikan apa kita tadi? Kau sebentar lagi dia dan barangkali kau makan cak Jawi kau kan? Ya, Jawi tak saja tahu nyonya kemati pun. Ya, sehingga Jawi, mohon maaf, Jawi yang terakhir kali didapi ada penitia korban, acok memberontak, payah di KB, payah di Rabahan, susah mana untuk di Rabahan, bahkan nyodongkak penitia korban kau. Jawi belum mati, dia penitia lah meninggal di tapet sekali. Ada video-video yang di media sosial selama aku ibu bapak. Nyonya cipane Jawi kok di kawan kok di dadonya langsung lalu sekali. Aduh yang terpancar ke jambannya, bahkan bayi hijaunya keluar. Ada nama nangi, ada nama ratuk saja Jawi kok, mememe saja rajonya kali. Capek je meninggal. Kita umat Islam sering pergi bertakziah. Acok mendengar orang meninggal dunia, bahkan mengantarkan jenazah sampai ke kuburan. Tapi salah sedikit dari kita yang sadar bahkan menyadari, kau sana abu meninggal kau ya Allah. Kau kawan sama SD ya Allah. Kau sama-sama main cepat tekong ya dulu ya Allah. Kau sementara ini giliran lampu barangkali kau. Seikunya banyak dari kita yang tidak menyadari hal itu ibu bapak. Kalau sadar menyadari maka kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian ya. Kalau tahu tak itu ke muslimin, tak kata lo meninggal musaji dah tak akan namu berpisah sedetik pun kita dari Al-Quran ini. Beribadah setari baca apa yang meninggal. Ya. Makanya persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Udah pai marantau tu kaum muslimin, ketika pai marantau, ya awak di Minangkabau ke pai marantau kebanyakan. Marantau saat Idul Fitri itulah momentum bagi kita untuk pulang kampung besoknya. Berlomba-lomba kita mencari piti, mencari nafkah untuk bisa pulang kampung. Karena kebahagiaan Idul Fitri bagi perantau itu adalah irama romantis yang mengantarkan mereka ke kampung halamannya. Ke kampung tampaknya dilayan dulu, ke bincang tampaknya mandi, ke pondok-pondok buru, ke para pisang, para kopi tampaknya menjuduk main parang-parangan dengan kawan sakit SD, sehingga berusaha maksimal mungkin itu bisa berliburan atau berhari raya di kampung halaman, berkumpul kembali dengan sanak keluarga yang terpisahkan oleh beda jarak dan beda kepentingan. Sungguh sangat membahagiakan kaum muslimin ketika bisa pulang kampung. Tapi ada orang yang 80 tahun, belasan bahkan 20 tahun yang lebih bayi tahun dah belum pulang kampung ya. Dia tanya di Rabah dah belum pulang kampung. Jawabnya tidak ada. Jangankan tu kembali oleh-oleh itu di kampung, untuk ongkos pulang balik sudah cukup betul. Apalagi sejak zaman corona je kroni-kroni tu. Tak ada piti dalam kampung. Ya. Tapi kalau banyak pitinya, banyak usaha-usahanya yang lain yang menghasilkan piti, kapan pun disuruh pulang siapnya sekali. Makanya dia malam pun disuruh pulang dari kampung, siap ke kampung sekali. Begitu juga kita di dunia kau ibu bapa. Kalau amal ibadah kita banyak, kapan pun dipanggil oleh Allah kita siap. Yang diperintahkan oleh Allah yang diwajibkan bukan sholat 5 waktu sehari semalam. Itu yang wajib. Ya. Ada infak, sedekah, amalan-amalan sunnah, ada puasa sunnah Senin Kamisnya, ada tahajud, ada hajatnya, ada duanya, ada zikirnya, ada selawatnya, ada baca Qurannya. Banyak amal sunnah yang kita kerjakan menghasilkan pahala. Banyak berkalawat, banyak ibadah awak. Kapan pun dibagi dari Allah kita siap ibu bapak. Persiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi kematian yang setiap saat selalu menghantui kita. Andai kata malam kini lah contohnya dipanggil oleh Allah, lah siap rasanya kira-kira ibu bapak. Tentu itu, ya. Maka yakinlah kita ibu bapak, kalau kita lah ibadah insyaAllah kita akan tersenyum ketika menghadap Allah SWT nanti. Amin ya rabbal alamin. Abu acuk namanya sekarang meninggal dunia ibu bapak, malah orang meninggal kok. Bahkan mohon maaf masih di Padang dosa kita sampai di mana daerahnya demi menjaga nama baik. Kicek keluarga lah meninggal Ustaz. Alun lagi coba. Allah Ustaz, alun lagi bu. Sedang masih tegang ala halun itu ibu bapak nyongkek tangan ke tecek. Coki. Salah saya mengenai coki ko apa? Israel tibunya orang biar sekali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tangannya ke tecek. Ambil tangannya dengan selawat Nabi dilipet di dadonya. Selesai menyelenggarakan jenazah, bertanya ke keluarga bahkan kepada pemuka masyarakat yang bisa diamanah dan bisa dipercaya. Kalau jual digai kau ketika sehat dulu. Jawi keluarga dan orang lain ibu bapak. Memang itu dah jual istilahnya. Siang malam bampu ke bampu seterusnya. Pagi selesai isya pulang menjelang subuh. Kadang pagi tiba di rumah. Jadi coki ke coki. Jadi kalau itu tadi kalimat yang kedua coki ke coki. Memang terakhir ayatnya coki yang kedua. Ya. Ada yang mencari segerajonya.
Abu talqinkan La ilaha illallah. Kalian diperintahkan Nabi untuk mentalkinkan orang yang ketika Suratul Maut itu. Ada jawe ada ibu ko, ada apa ko, ampe unciang anak macam ada kuah je. Astagfirullah Pak Ustaz Pak mencari mungkin sasaru Pak apa ibu tu macam. Tanya tu beliau ketika itu memang itu kerajaannya ibu. Lazim di rumah cari. Saya bahkan menjaga anak pagi hari yang cari. Oh ampe lah 107 hari lalu jangan ke sekolah kuah je. Dia jaga dia anaknya, dia tunggu sebentar betul mesti mantu jurun cing je kan. Dah sakit hatinya mencari dapat dia anaknya dong. Kerana tak biasa setiap hari di rumah tak itu. Lah jadi makan sehari-hari saya cari orangnya. Ada yang tak piti saya kerja. La ilaha illallah. Mami tidak. Rupanya ibu kau tukang culuk-culuk tempat. Bantu awak jalan kehidupan kini beritu kau meninggal bisa maka rajin beribadah, rajin baca la ilaha illallah supaya akhir ayatnya la ilaha illallah. Rajin-rajinlah kita beribadah ibu bapa kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadi rentang nama panjang juga. Lagi jam 10 nama je cermat azian kami habis lagi masalah kematian Pak. Dia kata orang bukit 10. Lagi dia aku indah dulu. Bila aku ceramah 6 kali dalam sehari ko, mereka paruh suaranya, dia dah tahu lagi 10 dia. Ibu, sebelum kita meninggal dunia, 70 kali sehari semalam Israel mengunjungi kita, testing pencabutan nyawa. Dicucinya dari kaki, lapet balik. Gelu dari tangan, dilapet balik. Ya, testing pencabutan nyawa. Sehingga ada orang yang sehat ketika itu sebelum meninggal dunia kadang sakit kepala gak sebelum ini lalu sekali. Karena ada sakit pukul awalnya. Dalam mulut itu tak payah saya. Ada yang sakit kaki ke, langsung lalu sekali. Makanya ketika ceramah bucamik kalau lama-lama warna ceramah aku selama ceramah aku aduh ibu apa nak sakit kaki pun kaponcong peradannya aduh hati-hati je. Sampai dicik-cubo di Israel tu. Lagi ibu-ibu kini lah mau unjuk ada pak. Aku nak capek ya boleh. Ada jadi buat ceramah pada kini ibu apa. Mudah-mudahan bermanfaat lah bagi kita bersama menjadi sitawa sedikit bagi keluarga yang berduka. Kita datang kita kemari untuk menghibur beliau-beliau yang ditinggalkan oleh almarhumah Ibu Murni. Mudah-mudahan beliau keluarga yang ditinggalkan bisa sabar dan tabah. Amin. Allahumma ya rabbal alamin.